Selain peristiwa Bandung Lautan Api pada tahun 1946, ternyata kejadian serupa juga pernah terjadi di beberapa tempat lain di Indonesia. Salah satunya adalah di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Desa Sindangkerta, Kecamatan Loh Bener. Peristiwa tersebut dikenal dengan Sindangkerta Lautan Api. Di desa ini, sempat terjadi pemberangusan pemukiman warga, yang dilakukan oleh pasukan Belanda saat terjadinya agresi militer, pada tahun 1947 dan dikenal sebagai Sindangkerta Lautan Api. Peristiwa tersebut diperingati dengan dibangunnya sebuah tugu yang terletak di tepi Sungai Cimanuk. Tepatnya di sebelah tenggara Jembatan Bangkir, Desa Sindangkerta. Tugu peringatan ini berwarna biru dan bertuliskan, "Disinilah tempat para pejuang kemerdekaan mempertaruhkan jiwa demi tegaknya kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tertanggal tanggal 20 Mei tahun 1976. Bagi masyarakat Sindangkerta, peristiwa tersebut merupakan peristiwa kelam dan berdarah yang menimpa desanya, di mana desa tersebut dikepung oleh pasukan Belanda baik dari darat, air, dan udara, kemudian rumah-rumahnya dibakar, hingga menjadi lautan api. Peristiwa tersebut ternyata masih membekas bagi Asikin Ing sekarang berusia 82 tahun, seorang saksi sejarah peristiwa memilukan tersebut. Dalam ingatannya, Asikin yang saat itu masih berusia 5 tahun, melihat tentara Belanda berpatroli di wilayah Indramayu untuk memburu para pejuang. Para tentara Belanda tersebut menembaki rumah-rumah di lokasi yang dianggap sebagai tempat persembunyian para pejuang kemerdekaan. Saat itu, rakyat pun melawan tanpa gentar meski diberondong peluru. Ternyata, rakyat Indramayu berperang di bawah komando Muhammad Asmat Sentot atau yang kerap dikenal sebagai Mas Sentot. Yang tak lain adalah panglima perang asal Indramayu yang cukup berpengaruh. Asikin menceritakan, datangnya Belanda ke wilayah Sindangkerta, karena sebelumnya tentara Belanda pernah dibuat kocar-kacir oleh pasukan di bawah pimpinan Mas Sentot. Pasukan tersebut memiliki banyak anggota dan dibekali beberapa senjata hasil rampasan tentara Jepang dan Belanda. Sehingga, dengan bermodal senjata hasil rampasan tersebut, pasukan Mas Sentot yang dikenal sebagai pasukan setan, bergerilya melawan Belanda. Home Headline terpopuler Kanal Fokus. Peristiwa daerah. Mengenang Sindangkerta Lautan Api, peristiwa bersejarah di Indramayu. Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 sampai pukul 17.14, view, 122.05K. Tugu peringatan peristiwa bersejarah di Desa Sindangkerta Indramayu. Foto, Muhammad Jutri, TIMES Indonesia. TIMESINDONESIA, Indramayu. Selain peristiwa Bandung Lautan Api pada tahun 1946, ternyata kejadian serupa juga pernah terjadi di beberapa tempat lain di Indonesia. Salah satunya adalah di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Desa Sindangkerta, Kecamatan Loh Bener. Peristiwa tersebut dikenal dengan Sindangkerta Lautan Api. Di desa ini, sempat terjadi pemberangusan pemukiman warga yang dilakukan oleh pasukan Belanda saat terjadinya agresi militer, pada tahun 1947 dan dikenal sebagai Sindangkerta Lautan Api. Peristiwa tersebut diperingati dengan dibangunnya sebuah tugu yang terletak di tepi Sungai Cimanuk, tepatnya di sebelah tenggara Jembatan Bangkir, Desa Sindangkerta. Tugu peringatan ini berwarna biru dan bertuliskan, "Disinilah tempat para pejuang kemerdekaan mempertaruhkan jiwa demi tegaknya kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tertanggal tanggal 20 Mei tahun 1976. Bagi masyarakat Sindangkerta, peristiwa tersebut merupakan peristiwa kelam dan berdarah yang menimpa desanya, di mana desa tersebut dikepung oleh pasukan Belanda baik dari darat, air, dan udara, kemudian rumah-rumahnya dibakar, hingga menjadi lautan api. Peristiwa tersebut ternyata masih membekas bagi Asikin, 80, seorang saksi sejarah peristiwa memilukan tersebut. Dalam ingatannya, Asikin yang saat itu masih berusia 5 tahun, melihat tentara Belanda berpatroli di wilayah Indramayu untuk memburu para pejuang. Para tentara Belanda tersebut menembaki rumah-rumah di lokasi yang dianggap sebagai tempat persembunyian para pejuang kemerdekaan. Saat itu, rakyat pun melawan tanpa gentar meski diberondong peluru. Ternyata, rakyat Indramayu berperang di bawah komando Muhammad Asmat Sentot atau yang kerap dikenal sebagai Mas Sentot, yang tak lain adalah panglima perang asal Indramayu yang cukup berpengaruh. Asikin menceritakan, datangnya Belanda ke wilayah Sindangkerta, karena sebelumnya tentara Belanda pernah dibuat kocar-kacir oleh pasukan di bawah pimpinan Mas Sentot. Pasukan tersebut memiliki banyak anggota dan dibekali beberapa senjata hasil rampasan tentara Jepang dan Belanda. Sehingga, dengan bermodal senjata hasil rampasan tersebut, pasukan Mas Sentot yang dikenal sebagai pasukan setan, bergerilya melawan Belanda.
Saya ingat, kejadiannya itu 1947 saat agresi militer Belanda. Beliau bersama pasukannya bernama pasukan setan tersebut melawan Belanda. Menembaki dari tempat-tempat persembunyian ketika tentara Belanda sedang patroli menggunakan mobil, kata Asikin. Akibat mendapatkan serangan dari pasukan setan itulah, tentara Belanda datang kembali beberapa hari kemudian, dengan jumlah pasukan yang lebih banyak. Daerah Sindangkerta pun ditandai oleh Belanda sebagai lokasi persembunyian para pejuang. Bahkan, pesawat Belanda juga ikut memburu keberadaan pejuang dari udara. Selama 3 hari saya lihat kapal Londo muter-muter di atas. Para warga ketakutan, mereka bersembunyi mencari tempat yang aman. Suasana begitu menegangkan dan penuh ancaman, kenang Asikin. Pria sekaligus Ketua RW 05 Desa Sindangkerta, Indramayu tersebut menjelaskan. Perang kemerdekaan pasukan setan pimpinan Mas Sentot melawan Belanda puncaknya terjadi pada November tahun 1947 di sekitar Jembatan Bangkir. Masih jelas dalam ingatan Asikin, rumah-rumah warga dekat jembatan tersebut ditembaki dan dilempari granat oleh tentara Belanda. Sehingga kepulan asap membumbung dari wilayah tersebut. Rumah-rumah pun terbakar dan mayat bergelimpangan. Peristiwa tersebut menjadikan Sindangkerta sebagai lautan api. Saya sangat jelas melihat keadaannya. Dilempar pakai granat. Rumah-rumah warga terbakar dan asap hitam membumbung menyelimuti desa tersebut. Desa tersebut lautan api, terang Asikin. Peristiwa Sindangkerta lautan api ini juga diperjelas lagi oleh budayawan dan pemerhati sejarah Indramayu, Supali Kasim. Pertempuran di Jembatan Bangkir adalah yang paling besar. Pertempuran dimulai ketika para pejuang yang tidak memiliki perlindungan, bersembunyi pada tanaman padi di sawah dengan tinggi hanya 20 cm. Mereka lalu membegal pasukan Belanda yang melintas menggunakan truk di Jembatan Bangkir. Mereka menembaki musuh hingga terjadi pertempuran sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Meskipun terjadi pertempuran, namun dalam tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan dari dua belah pihak. Namun berdasarkan catatan Indramayu Kota Mangga, pasukan Belanda yang tewas dalam pertempuran tersebut sebanyak 40 orang. Dari peristiwa itulah, akhirnya pasukan Belanda datang kembali dengan pasukan yang besar, hingga menyebabkan peristiwa Sindangkerta lautan api. Kini peristiwa tersebut ditandai dengan adanya tugu. Namun sayang, tidak banyak masyarakat yang mengetahui peristiwa bersejarah ini. Bagikan video ini agar teman-teman tahu akan sejarah desa Sindangkerta Indramayu ini. Jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman yang lain tahu akan sejarah desa Sindangkerta.